mau review produk dari brand Nivea, yaitu Nivea Sun Protect and White Serum. Apa sih yang bakal kita review dari produk Nivea ini? Yang pertama, kita bakal review mengenai kandungannya, dan yang kedua mengenai pelabelan kemasannya. Nah, sebelum kita mulai review produknya, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu sunscreen. Sunscreen adalah sediaan kosmetika yang berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari atau dari sinar UV. Sunscreen ini dibedakan menjadi dua berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama yaitu physical sunscreen. Nah, physical sunscreen ini memiliki mekanisme kerja yaitu dengan cara memantulkan sinar UV. Nah, yang kedua yaitu ada chemical sunscreen. Chemical sunscreen ini mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menyerap sinar UV. Sinar UV dibedakan menjadi tiga, yaitu UVC, UVB, dan UVA. UVC ini memiliki panjang gelombang antara 100 sampai 290 nanometer. UVC akan terserap di lapisan ozon sehingga tidak akan berpengaruh pada kulit kita. UVB dapat masuk sampai ke lapisan epidermis. Di dalam lapisan epidermis terdapat melanin, sehingga kulit akan memproduksi melanin. Kulit yang terlalu lama terpapar oleh UVB akan semakin banyak memproduksi melanin, sehingga menyebabkan kulit menjadi warna kecoklatan. Namun, produksi melanin yang sedikit pula dapat berbahaya bagi kulit kita, karena kulit tidak lagi memiliki proteksi dan akan menyebabkan kulit seperti terbakar kena sinar matahari, atau yang biasa kita kenal dengan sunburn. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu UVA. UVA ini dapat menembus sampai ke lapisan dermis. Di dalam dermis ini terdapat kolagen, kelenjar keringat, kelenjar lemak, dan pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, apabila UVA ini menembus ke dalam kulit, maka dapat menyebabkan kerusakan kulit. Contohnya yaitu keriput, kerusakan sel-sel kulit, lalu noda-noda hitam, dan yang paling parah bahkan dapat menyebabkan kanker. Oke, itu dia penjelasan singkat dari saya. Kemudian kita akan masuk mengenai review produknya. Nivea Sun Protect and White ini dibagi menjadi dua varian, yaitu varian Oil Control dan yang kedua yaitu Sun Test Serum. Namun yang akan kita bahas ini hanya salah satunya, yaitu Oil Control, sehingga Sun Test Serum dapat diabaikan. Nah, ini dia produk dari Nivea Oil Control. Dapat dilihat pada produknya terdapat tulisan SPF 50 PA+++. Nah, kita bisa lihat baik-baik. Maksud dari SPF 50 SPF ini adalah kependekan dari Sun Protection Factor. Sun Protection Factor ini menunjukkan efektivitas dari suatu produk stabil surya. Efektivitasnya dapat dicari dengan cara mencari nilai SPF. Nilai SPF ini didefinisikan sebagai jumlah energi UV yang dapat dibutuhkan untuk mencapai MED atau minimal erythema dose dengan perlindungan tabir surya, dibagi dengan jumlah energi UV yang dibutuhkan untuk mencapai MED tanpa menggunakan perlindungan. Lalu, maksud dari SPF 50 adalah lama waktu perlindungannya. Kulit normal manusia biasanya akan bertahan 15 menit dari paparan sinar matahari. Artinya, 15 menit dikali 50 sama dengan 750 menit. Artinya, sunscreen ini dapat bertahan selama 12,5 jam atau 750 menit. Dan maksud dari PA++ nya, artinya sunscreen ini memiliki protection yang tinggi terhadap sinar UVA. Oke, sekarang kita mulai akan mereview kandungan atau formulasi dari sunscreen ini. Nah, ada beberapa bahan yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama yaitu santan bung. Santan bung ini berfungsi sebagai pengawet pada produk sunscreen ini. Yang kedua yaitu Glycyrrhiza inflata root extract.
Glycyrrhiza inflata root extract ini merupakan ekstrak dari akar Glycyrrhiza inflata yang fungsinya yaitu sebagai agen conditioning agent atau agen pengondisi kulit. Maksudnya, misalnya untuk memperbaiki kulit yang kering atau untuk menjaga kekenyalan pada kulit. Nah, bahan yang ketiga yaitu ada polymethyl silicium quiorat. Nah, ini merupakan bahan silikon yang biasa digunakan pada produk perawatan kulit, perawatan rambut, dan perawatan kosmetik lainnya. Nah, fungsinya yaitu dapat sebagai pelumas dan dapat meningkatkan kemampuan kulit untuk menolak air sehingga produk menjadi lebih tahan air. Lalu selanjutnya yaitu bahan karnitin. Nah, karnitin ini merupakan suatu bentuk dari asam amino yang berfungsi dalam produk bisa mengurangi minyak berlebih pada kulit sehingga makeup menjadi lebih tahan lama. Lalu selanjutnya yaitu ada steril alkohol. Steril alkohol ini berfungsi untuk menyatukan minyak dan air pada campuran bahan dasar. Nah, selanjutnya ada trisodium eta. Trisodium eta ini berfungsi sebagai agen pengikat. Jadi dia akan mengikat ion logam sehingga ion logam tidak akan bereaksi dengan bahan dalam produk ini. Artinya, trisodium eta ini berfungsi sebagai pengawet dan dapat meningkatkan umur simpan dari suatu produk. Selanjutnya yaitu ada bahan yang bernama home salad. Home salad ini dapat membantu sunscreen agar lebih meresap pada kulit. Lalu ada octocrylate. Octocrylate ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap sinar matahari. Octocrylate ini memiliki sifat yaitu dapat menyerap sinar UV sehingga akan menghasilkan radikal bebas pada kulit kita. Jadi ini bahannya cukup berbahaya. Lalu ada siklometikon atau silikon. Siklometikon ini memiliki kemampuan untuk mengunci kelembapan dalam kulit. Selain itu dapat mengunci kotoran serta sel kulit mati, sehingga dapat menyebabkan kulit tersumbat dan bahkan dapat menyebabkan jerawat. Silikon juga memiliki sifat yang mudah menyerap, hingga berguna untuk produk kosmetik yang perlu untuk cepat kering. Lalu ada gliserin. Gliserin ini merupakan lemak yang memiliki sifat humektan. Artinya mampu menarik air dari udara di sekeliling dan mampu menahannya dalam kulit, sehingga sangat baik untuk membantu kulit yang kering. Selanjutnya ada akrilat atau C1030 alkyl akrilat. Fungsinya yaitu sebagai bahan pengental, penambah tekstur, zat pembentuk film, dan juga pengemulsi. Lalu yang terakhir ada metilpropanodiol. Nah, metilpropanodiol ini merupakan glikol organik yang berfungsi sebagai pelarut dalam kosmetik dan dapat juga meningkatkan penetrasi bahan-bahan ke dalam kulit. Nah, selanjutnya kita akan mereview mengenai labelan kemasannya. Menurut peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 653 tahun 2010 tentang persyaratan teknis kosmetik menerangkan bahwa kosmetik paling sedikit memiliki pelabelan yaitu nama produk, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor batch, ukuran, isi, dan berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan yang terakhir peringatan atau keterangan lainnya. Nah, mari saya tunjukkan di dalam produk ini. Nah, di dalam produk terlihat jelas nama dari produknya yaitu Nivea Sun Protect and White. Nah, lalu ada kegunaannya. Gunaannya bisa kita lihat sendiri di sini. Lalu ada cara pakai. Cara pakainya ada di bagian belakangnya. Lalu ada komposisi. Komposisinya juga tertera di bagian belakang. Lalu ada
Nomor dan alamat produsen di sebelah pojok kiri. Lalu ada nomor batch. Nomor batchnya bisa kita lihat di paling bawah bagian belakang produk. Untuk ukuran atau isinya yaitu di bagian depannya yaitu sebanyak 30 ml. Lalu ada tanggal kadaluarsanya di bagian belakang, bisa kita lihat. Dan yang terakhir yaitu peringatan. Peringatan juga bisa tertera di bagian belakang dari produk ini. Jadi menurut saya berdasarkan labelannya, produk ini sudah lengkap labelannya dan sudah lulus. Oke, sekian review produk hari ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.